Kalau supaya Bapak tidak jalan kemana-mana, apa Bu yang dilakukan Ibu? Ya santai aja, baca-baca, terus sering diberikan, sering diberikan ini komik sama istri sama anak. Komik-komik yang itu, komik-komik anak-anak itu, komik-komik misalnya Pak? Ya komik apa Doraemon, komik Shinchan gitu lah. Kalau baca itu lupa. Pak harusnya Pak Jokowi selain baca komik pasti juga baca politik juga Pak ya? Hah? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, saya akan membagikan video parodi lucu dan juga video-video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga kroni-kroninya teman-teman, yang nyatanya sampai sekarang ini segala kebijakannya sangatlah merugikan rakyat Indonesia dan tentunya sangat merugikan negara ini teman-teman. Nah oke teman-teman semua, benar-benar lucu ya pemimpin kita saat ini. Segala kebijakannya seenaknya sendiri tanpa memikirkan rakyat yang menjerit di bawah. Nah oke teman-teman semua, ada juga berita tentang akun Fufu Fafa. Nyatanya mulai bersih-bersih, ketahuan hapus 2100 postingan teman-teman. Sepertinya orang yang punya akun Fufu Fafa ini mulai panik teman-teman. Nah oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Prabowo belum kerja, APBN sudah defisit 600 triliun. Akhirnya cari uang melalui tapera. Oke gas. Inilah junjungannya kaum 58%. Bagaimana bentuk tanggung jawab kalian jika pilihan kalian memutuskan pengaturan seenaknya sendiri tanpa memikirkan rakyat Indonesia? Kita lanjut saja ke videonya teman-teman. Belanja negara akan didesain di angka kira-kira 3.500 triliun lebih. Pertanyaannya, ini belanjanya siapa Pak? Nah 3.500 triliun belanja di 2025, ini proyek siapa? Presidennya belum bekerja, anggarannya udah defisit. Lebih dari 600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Menteri-menteri tidak punya visi misi. Yang punya visi misi presiden. Nah 3.500 triliun belanja di 2025, ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? Apakah ini proyek-proyek titipan? Kan tidak, APBN bukan tempat penitipan proyek Pak. Kita lihat lagi kalau kita teropong, belanja pemerintah pusatnya itu kurang lebih dari 2.600 triliun. Proyek siapa ini Pak? Menteri yang lama apakah akan jadi menteri lagi? Kementeriannya akan bertambah? Ini proyek siapa? Pertanyaannya, ini harus ada landasannya Pak. Kemudian defisitnya, ini lebih dahsyat lagi. Presidennya belum bekerja, anggarannya udah defisit. Lebih dari 600 triliun. Tahun 2025, warga Indonesia akan diberikan banyak cobaan ekonomi. Dari PPN yang diprediksi naik menjadi 12%, sepertinya bukan prediksi, malahan pasti. Lalu BBM, LPG, sampai BPJS. Nah, yang benar naikin pendapatan kita atau BPJS, LPG, BBM, dan PP 12% itu tidak jadi naik menjadi 12%. Nah, kalian pilih yang mana nih? Naikin pendapatan atau turunin tuh BBM, LPG, dan BPJS? Next video apa lagi ya? Semoga bermanfaat. Kabarnya ada yang kejang-kejang di sudut dapur istana. Siap-siap kambing hitam laris nih kawan. Akun Kaskus Fufu Fafa mulai bersih-bersih, ketahuan hapus 2.100 postingan. Panik. Ya Allah, sepertinya mulai panik nih kaum-kaum istana dan kaum-kaum 58%. Coba lihat berita ini. Coba buka mata Anda, buka hati Anda untuk melihat kebenaran bahwa junjungan Anda dan pilihan Anda kualitasnya ya begini. Mau diapain lagi? Kita lanjut saja.
kalau nggak ada kerjaan ya Bingung. Kalau supaya Bapak tidak jalan kemana-mana, apa Bu yang dilakukan Ibu? ya santai aja, baca-baca, terus Sering diberikan, sering diberikan ini komik Ya sama Allah. istri sama anak. Anak. Komik-komik yang itu, komik-komik anak-anak itu, Apa komik-komik. misalnya Pak? Komik apa Doraemon, Ya Allah. komik Shinchan gitu. Udah baca tuh lupa. Pak harusnya Kalau nggak- Pak Jokowi selain baca komik pasti juga baca politik juga Pak ya? Hah? ya, Enggak banyak, hanya saya baca apa Bung Karno ya saya baca. Baik. Pak, kalau gitu buku politik dengan buku komik lebih banyak mana Pak bacanya Pak? Lebih banyak buku komik. Apa sih? Pak, Iya bener. apa sih Pak yang menarik dari komik yang Nggak bisa tahu, diambil? saya dari remaja dulu apa Kopeng Ho gitu baca sampai habis. Kemudian ya itu yang pokoknya yang ini ya beginilah teman-teman kualitas pemimpin kita saat ini. Ya mau diapain lagi karena hobinya memang hobi baca komik, hobi baca-baca pengantar tidur. Jadi kemungkinan besar memang tidak paham lah tentang keadaan negeri atau untuk mengelola bangsa sebesar Indonesia ini teman-teman. Karena hobinya memang ya hobi baca komik lah. Anak internasional gitu loh, ya kan pengetahuannya level dunia, gitu kan pengetahuan level dunia. Orang bilang ya Pak Jokowi melanggar konstitusi, dia nggak melanggar konstitusi. Dia memaksakan anaknya untuk bermain di wilayah orang dewasa, itu artinya dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Betul. Anjir Pak, Betul juga ada betul kata Bung Gokil. Samsul ini ya? Ya. Passwordnya? Papa. Nulisnya? Ya nggak tahu kok nanya saya. Seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. kalau gue jadi Wajah cupu tapi demen syushu washu. Allah. Tapi kita bangga ya. Jadi makanya tadi saya, walaupun tadi saya tinggalin Sahri itu, Salahin pemerintah terus lu. Emang apa kontribusi lu buat negara? Kritik pemerintah terus nih. Belum tentu juga lu sanggup kalau jadi pemerintah. Solusi dong, solusi. Gue kira jerawat doang yang mendem, ternyata IQ buzzer juga. Betul Bu. Kunyang, kritik itu tugas rakyat. Sementara tugas pemerintah itu ya cari solusi. Jangan dibalik. Karena itu alasan kita bayar pajak ini itu. Ya buat ngegaji mereka. Biar mereka mikir, biar mereka kerja yang benar. Ya masa kita udah boncos ini itu, bayar ini itu, kena potongan ini itu. Tapi hasil kerjanya kurang, bahkan minus. Maunya dipuji melulu. Kalau ada kebijakan yang nyenengin juga rakyat Indo mah baik-baik, pasti apresiasi, kagak usah disuruh. Lagian kalau kerjaan pemerintah bagus mah itu bare minimum kalau minjem istilahnya Gen Z. Emang udah semestinya begitu. Emang udah sewajarnya pemerintah kerjanya benar. Lagian kok berani-beranian nanya mau apa yang udah lu kasih buat negara, bah minta digedik lak-lakannya. Gaji kita tiap bulan dipotong pajak. Pas lebaran THR kita dipotong pajak. Dapat bonus dipajakin juga. Punya rumah kena pajak PBB. Kendaraan Betul ya, pribadi Bu, emang bayar pajak hobi juga ke apa ya, makan di kita mall. hobi Semua dipajakin. ngebajakin. Nggak muat satu reels kalau mesti dijembrengin semua nama-nama pajaknya. Udah sebanyak itu nih rakyat patungan nih kan buat bayar pajak, masih juga lu kata apa kontribusi lu ya masa yang mau kuliah disuruh pinjol, yang main judol dikasih bansos, rakyat disuruh kalem, nggak boleh kritik, rugi dong, yang bener aja. Ya masa mahasiswa kalau kuliahnya kagak bener aja bisa di DO cuy.
Pegawai bikin salah bisa potong gaji. Bahkan ojol nih nggak bikin kesalahan aja, ini cuma gara-gara kostumernya lagi kagak mood nih, lagi PMS aja bisa tahu-tahu kena bintang 1. Sementara yang bikin data nasional bocor dapat tanda kehormatan. Kan nggak manuk akal. Justru yang suka pada kritik ini tandanya pintar, rakyat masih waras, orang yang masih peduli sama negerinya. Sampai-sampai istilah tuntutlah ilmu sampai negeri Cina sih udah nggak relate, Zer, Bajar. Nggak bakal bisa, karena jangankan belajar sampai Cina, belajar di sekolah yang jaraknya lebih dari 3-5 kilo aja udah kagak boleh, kena zonasi. Ya makanya ayo yang waras bersuara, tetap kritik. Yuk Bajar bisa, yuk tobat yuk. Jokowi lantik Mensos dan Kepala BNPT baru. Enak banget ya, kerja cuma sebulan tapi dapat tunjangan seumur hidup. Giliran Kerja sebulan tunjangan seumur hidup, enak banget ya teman-teman. Ditambah lagi malahan. Adil nggak sih? Sekarang mulai paham betapa berlagak culunnya Pak Jokowi itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia pura-pura. Alhamdulillah semesta turut membantu membongkar kepura-puraan Mukidi selama ini. Allah. Ya, lanjut saja teman-teman. Dia ingin menyampaikan sesuatu dengan cara pura-pura. Kemarin ketika pakai baju kuning lalu dia bilang kok DPR yang bikin, tukang kayu yang salah gitu. Saya kira publik mulai paham itu. Mainan begitunya publik mulai paham, mulai bosan. Ya gimana mungkin dia bisa ngeles bilang ini DPR, lawang proses legislasi itu presiden kuat banget kok dalam proses legislasi. Proses legislasi itu kan DPR presiden lebih kuat dari DPR. DPR itu hanya ada di 3 tahapan, presiden ada di 5 tahapan. Presiden itu jauh lebih kuat dalam proses legislasi dibanding DPR. Jadi kalau dia ujuk-ujuk mengatakan ini DPR yang bikin kok saya yang salah ini, ya nggak mungkin. Orang paham. I can share. Belum pernah tahu ada lulusan UGM gini bahasa Inggrisnya 11, 12 sama sekolah PAUD. mau besar aja bulat. My experience. He show me your vlog. Thank you. 2-3 times, and I like it. Thank you. Jawabnya cuma thank you teman-teman. Nah oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video sindiran daripada netizen untuk Pak Mul dan juga kroni-kroninya teman-teman. Dan semoga saja nanti di kepemimpinan Pak Prabowo Indonesia tidak menjadi carut marut seperti sekarang ini ya teman-teman. Dan semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo nanti Pak Prabowo lebih mementingkan kepentingan rakyat dan juga kepentingan negara ini, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri dan juga mementingkan kelompoknya sendiri teman-teman. Semoga saja Pak Prabowo nanti tidak bisa disetir oleh siapapun, dan saya meyakini bahwasanya Pak Prabowo ini tidak akan bisa disetir oleh siapapun teman-teman. Tapi kita tidak tahulah, kita lihat saja nanti saat beliau menjabat. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.